Shalom semuanya, selamat pagi. Nama saya Yosef dan istri saya Eliana, kami datang dari Amerika. Saya akan menyaksikan gimana pada hari ini kita bisa sampai di sini. Asal mulanya kami ini tidak mengenal bahwa ini ada gereja keluarga Allah ada di Solo sini. Jadi suatu pagi kita selalu mendengar streaming live kebaktian. Suatu hari kita menemukan ada satu live kebaktian itu yaitu El Shaddai FM. Nah dari situ kita mendengar apa ini El Shaddai FM. Jadi kita dengar, kita selalu mendengar pada tempat kerja kita. Suatu pagi kita mengetahui bahwa ini yang El Shaddai FM ini adalah Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Kita pun tidak mengenal siapa itu Bapak Pendeta Obaja ini. Akhirnya kita selalu tiap pagi kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau di sini kan perbedaan waktu itu sekitar 12 jam lebih lambat. Jadi kita di situ jam 6 pagi kita selalu mendengarkan El Shaddai FM ini. Di sini yaitu jam 6 sore saya rasa ya. Sesudah itu ada khotbah yang kedua kali yaitu jam 9 pagi di situ. Nah, jadi kita selalu mendengar ini. Jadi suatu hari saya bilang sama istri saya, kapan ya saya bisa ke Solo di sini? Jadi dari situ kita berusaha. Tadinya kita mau pengen datang pada waktu perayaan kalau nggak salah ulang tahun ya. Tahun kemarin September ulang tahun. Kita pengen sekali datang ke sini, tapi terbentur dengan kerjaan kita tidak bisa datang. Nah, tahun ini saya mau datang ke Indonesia, saya bilang istri saya harus ke Solo, saya bilang. Saya akan datang ke sini. Ternyata kemarin saya sampai di Solo juga. Ini pertama kali kita datang ke Solo. Jadi kemarin saya ikutin kebaktian, saya sampai terharu, saya bilang, waduh, ini hebat sekali. Selama ini saya cuma mendengarkan radio, saya cuma melihat live streaming TV. Hari ini saya bisa datang sampai ke sini. Saya ini sangat terharu dengan gereja ini. Selama ini saya ikutin kebaktian di Amerika, di gereja Indonesia, tapi kami tidak mendapatkan gimana seperti yang ada di Indonesia. Jadi kita selalu pindah-pindah gereja. Terakhir anak kami bilang, "Pak, kita nggak ngerti dia ngomong apa ini." Jadi bahasa dia orang, logat dia orang tuh anak-anak itu tidak mengerti lagi. Jadi kita ke gerejanya di sana, gerejanya orang bule. Jadi kita belajar dari situ-situ. Tapi yang utama tiap hari kita mendengarkan radio FM ini. Jadi kami sangat diberkati dengan radio El Shaddai FM ini. Terutama selagi kita kerja, kita ini pegawai biasa, kerja seperti biasa. Cuma kadang-kadang itu jenuh sekali dengan kerjaan ini. Kita seperti robot, bangun pagi, pergi kerja, pulang sore, tidur. Setiap hari begini. Dengan adanya radio FM El Shaddai ini, kita sangat merasa kadang-kadang jenuh. Kita dengarkan musik, kita dengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Obaja, kita dapat banyak rema. Dari situ kita banyak hal yang kita kadang-kadang memikirkan, udahlah. Kadang-kadang saya pikir, udahlah, kerja gitu-gitu aja. Tapi dengan kami sering dengar lagu streaming El Shaddai FM ini, kita merasa, kita sangat diberkati. Kita dapat banyak rema, kita belajar banyak dari radio FM ini. Saya rasa mungkin cukup, mungkin istri saya bisa nambahin sedikit. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini dan kemarin juga saya bisa ada di sini. Saya percaya ini atas segala kemurahan Tuhan. Saudara, saya mau menyaksikan satu hal yang sangat berkenan di hati saya. Semestinya banyak sekali kesaksian ya melalui radio Rema ini. Cuman satu hal yang saya tidak pernah lupa, karena saya waktu itu bekerja di bagian finishing ya. Saya bekerja di sana, suatu hari manajer saya pindahin saya ke posisi planning. Memang posisi itu sangat bagus karena itu pakai komputer dan bahasa Inggrisnya lebih dalam. Jujur saudara, saya ini Inggris sangat terbatas sekali.
Terus komputer juga sangat kurang sekali. Jadi saya sangat takut. Waktu manajer memberikan posisi tersebut, saya berpikir gini, oh ini paling cocok untuk suami saya. Karena dia tamatan Australia komputer dan jauh lebih pintar daripada saya. Jadi saya sudah persiapin malam itu, saya bilang Tuhan besok saya akan menghadap bos saya untuk memberikan posisi saya itu pada suami. Saya akan jelasin siapa suami saya. Terus pagi-pagi dengan biasa ya, saya setiap hari itu dengar khotbah Pak Obaja. Satu kali Pak Obaja ini sebelum saya ngomong manajer, pagi-pagi saya dengar khotbah ini, Pak Obaja bilang maksudnya tuh gini, kita tuh harus percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa, tapi kalau kita dikasih kesempatan, kita harus ambil dan melangkah. Intinya begitu, sudah lama sih ya, saya kira-kira begitu. Begitu Pak Obaja ngomong kayak gitu, saya tuh rasanya seperti gemetar saudara. Seperti rema di dalam kehidupan saya. Saya takut, Tuhan yang suruh ini berarti. Tapi kalau saya gak mampu gimana, tapi biarlah terserah Tuhan. Akhirnya saya terima posisi itu dengan sedikit sangat nervous saudara. Tapi saya terus berdoa sama Tuhan, saya minta Tuhan yang pimpin. Walaupun sekitar saya itu orang bule itu sepertinya itu mengucilkan ya, karena kenapa orang Indonesia yang dipilih dengan bahasa Inggris yang kurang pintar gitu ya, dengan kemampuan komputer yang kurang pintar, kenapa dia yang dipilih gitu. Saya juga tidak tahu kenapa saudara, tapi saya percaya itu semua rencana Tuhan. Tapi saya mau melangkah, saya taat apa yang Pak Obaja katakan. Tiba-tiba saya dengan cepat sekali menguasai bidang tersebut. Yang tadinya bos saya mengasih saya buku setebal ini saudara dalam bahasa Inggris. Saya bilang kepada keluarga saya bagaimana saya belajarnya, ini semua bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia saudara. Saya ini Inggrisnya di bawah minim gitu. Terus tapi dengan hikmat Tuhan berikan, saya dengan cepat menguasai pekerjaan tersebut sampai bos saya sangat sayang pada saya. Saya percaya itu hanya kemurahan Tuhan saudara. Yang inti yang saya mau katakan saudara, percaya Tuhan kita tuh sangat dahsyat. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini seperti sampah ya. Kalau kita diambil dari sampah dan didaur ulang itu karena Tuhan gitu loh. Jadi waktu berjalan dengan cepat, tiba-tiba saya tuh digerakin Tuhan untuk beli rumah. Tapi sekali lagi saya bilang mau beli rumah, saya juga bukan orang kaya saudara ya. Tuhan juga yang menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tiba-tiba program perusahaan kita tuh ada bonus. Jadi suami saya kebenaran departemen dia dan departemen saya itu dapat bonus kalau melebihi jam tertentu kita kerja. Jadi dengan cepat kita terkumpul untuk beli rumah, dan rumah yang mana Tuhan juga yang tentuin. Itu juga luar biasa saudara, rumah yang lumayan besar dengan harga yang sangat murah karena itu rumah sudah diambil alih oleh bank. Terus saya mikir gini, waduh kok hebat benar saya bisa dapat rumah sebesar ini. Tapi saya bertanya pada Tuhan, apa benar ini rumah untuk saya Tuhan? Apa benar ini rumah untuk saya? Terus Tuhan berkata, ya anakku ini rumah untukmu. Tapi kok besar sekali, untuk apa? Anak saya cuma 2 saudara. Tuhan bilang, anak ini rumah untuk kemuliaan namanya. Terus saya oke, saya akan pakai rumah ini untuk kemuliaan Tuhan. Terus saya kata kepada siapapun, kamu boleh berbakti di rumah saya kok. Ini rumahnya Tuhan, bukan rumahnya saya. Satu kali saya dengar rema dari Pak Obaja. Obaja bilang, gereja ini akan berkembang ke kanan ke kiri sampai seluruh dunia. Waktu begitu saya dengar, seperti Roh Kudus mengatakan, kamu berjoin dengan gereja ini untuk mengembangkan apa yang Tuhan mau. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan saudara. Saya bisa bekerja di sana, saya mendapat rumah di sana, dan saya bisa mendengar radio Rema. Itu semua Tuhan yang tuntun. Terima kasih. Itu aja kali kesaksiannya.